Halo semua, kenalin, nama gue Hazel dan ini adalah podcast pertama gue. Kenapa gue memilih podcast? Karena gue pengen banget mendengar berbagai cerita inspiratif dari banyak orang dan menyebarluaskannya supaya kalian juga bisa dengar. Dengan tujuan supaya bermanfaat, memberi motivasi dan yang pastinya memberi semangat. Oh ya, gue berharap banget nih apa yang gue share di sini bisa memberi banyak manfaat buat kalian semua. Thank you. By the way, di podcast pertama gue ini, gue gak sendirian. Gue senang banget nih. Gue ditemenin sama salah satu temen gue yang bener-bener sangat menginspirasi gue. Nah, kita udah terhubung nih lewat telepon. Boleh kenalan dulu? Halo semuanya, kenalin, gue Sabrina, biasa dipanggil Adin. Gue adalah salah satu survivor lupus kurang lebih sejak setahun yang lalu. Oke, Abin apa kabar? Halo. Alhamdulillah baik, halo Hazel. Hey, ini selama di rumah aja udah ngapain aja nih, Bin? Gak ngapa-ngapain sih, selain PJJ. Asli, gabut banget ya. Iya bener-bener. Oke, berhubung tadi kan lo udah ngenalin diri nih ya sebagai survivor lupus dari setahun yang lalu kan ya? Iya betul. Nah, gue nih sebagai orang yang sering ngelihat cerita lo ini bener-bener penasaran banget sih Bin, gimana sampai akhirnya lo bisa menjadi seorang Odapus? Ya jadi sebenarnya perjalanannya cukup panjang sih buat gue tahu ternyata gue lupus ini. Pertama tuh awalnya karena emah biasa aja gitu minum obat, gak sembuh-sembuh akhirnya ke dokter. Dan di dokter pun bilang cuma kayak ya udah ini masalah lambung. Minum obat juga dari dokter tapi nggak sembuh-sembuh juga, hasilnya nihil, malah makin drop. Terus pindah ke dokter kedua, bilangnya juga sama tentang lambung juga. Udah Iya. parah katanya. Minum obat, nggak sembuh-sembuh juga, nihil. Akhirnya mulai dirawat. Sebulan itu bisa 2 sampai 3 kali. Tapi tetap aja nihil, nggak ada hasilnya sama sekali. Tetap makin drop, makin drop. Kayak udah nggak ada semangat hidup gitu loh. Nggak Iya bisa ya. bangun, nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa makan. Itu lo Nah, berbulan-bulan ya? ya betul, betul banget. Itu gue nggak bisa ngapa-ngapain, dia pokoknya berbulan-bulan. Nah, terus akhirnya mutusin lagi buat pindah dokter ketiga ini. Nah, di dokter ketiga ini dia nyaranin buat langsung endoskopi aja. Biar langsung ketahuan, nggak pakai ribet-ribet pengobatan obat gitu-gitu. Ya, tapi gue masih nggak mau waktu itu karena ya takut gitu. Siapa yang nggak Iya. takut sih endoskopi masukin alat ke dalam tubuh, Iya pasti pasti. kan? Terus akhirnya uh, gue makin gak kuat karena udah gue kayak ngerasa udah pengen mati aja gitu. Iya ya. Ya udah akhirnya gue berani diri buat endoskopi. Nah, pas endoskopi ini dari mulut sampai paru-paru gue itu semua putih kayak sariawan gitu. Hmm. Nah, dokter ini curiga di endoskopi ini. Coba kita cek darah, ANA sama anti dsDNA. Ya. Terus hasilnya keluar beberapa hari kemudian dan bener positif. Semua hasil lab gue itu tinggi. Di situ bunda gue langsung kayak drop gitu kan, kayak mau pingsan. Tapi di situ bunda gue belum bilang apa-apa sama gue, kayak masih ngerahasiain gitu. Oh ya. Nah Hmm. terus udah minum obat. Terus udah tuh obatan 5 hari. Udah gue pikir ya udah, gue belum tahu sepenuhnya tentang lupus ya. Gue taunya kayak ya udah gue lupus, ya udah minum obat aja. Iya. Udah dibawa enjoy aja tuh. Iya ya. Terus 5 hari pengobatan, gue ditinggal bunda gue ke Surabaya. Iya. Itu lo masih dirawat? Enggak, di rumah udah rawat jalan. Oh, oke. Terus habis itu gue nungguin, kan gue di rumah sama nenek gue. Terus gue nungguin nenek gue pulang bentar ke rumahnya dia. Gue sendirian di rumah mau sholat isya. Iya. Karena daripada kelamaan gue nyeret-nyeret badan aja kan. Karena gue nggak bisa jalan saat itu. Hmm. Dengkul gue bengkak karena dari lupus itu. Oh, Terus habis itu ke kamar mandi, udah iya. ambil wudhu biasa, tiba-tiba eh gue kayak orang stroke gitu, mulut gue miring, gue mau ngomong nggak bisa dikeluarin kata-katanya, tiba-tiba jatuh aja di kamar mandi Oh, gitu. sendirian. Terus gue bangun-bangun,
gue di kamar mandi, atau karena gue ini kali ya, ngantuk gitu, soalnya nggak tidur siang, kira gitu. Ya Iya. udah, itu wudhu aja biasa, terus ganti baju, sholat. Terus gue bilang sama bunda gue di WA, gak lama kakek gue datang. Bin, Iya. katanya tadi jatuh di kamar mandi. Iya, terus lagi ngobrol-ngobrol, tiba-tiba mulut gue miring lagi, tiba-tiba badan gue kaku semua. Ya udah kejang di situ. Berarti dari Terus dibawa. itu gejala-gejalanya tuh ya, Bin? Iya, tapi bisa juga setiap orang tuh beda-beda gejalanya gitu. Hmm. Terus semenjak Nah, lanjut nih ya. semenjak itu dari gejala-gejala dan apa yang lo alami itu akhirnya lo ngerti itu sepenuhnya apa itu lupus. Belum. Jadi gue kejang, dibawa tetangga gue, pakai mobil tetangga gue ke rumah sakit. Ya. Terus di rumah sakit kejang 2 sampai 3 kali lagi, nggak mempan juga obat kejangnya. Ya udah akhirnya mutusin buat dirujuk. Tapi pada saat itu rumah sakit semuanya penuh, nggak Iya. bisa dirujuk. Terus akhirnya singkat cerita dapat di Fatmawati, langsung dibawa ke Fatmawati, langsung CT scan. Hmm. Udah di saat pada saat itu badan gue belum ngerasa apa-apa, ya udah biasa aja, nggak ada sakit sama sekali. Bangun tidur gue lihat bibir gue udah gede banget karena itu kegigit. Oh ya, gue ingat banget gue ngeliat snapgram lo, isinya foto Iya, itu foto bibir lo yang gede banget, bener-bener gede banget. Itu karena efek iya, kejang ya? iya. Jadi pada saat itu gue juga lagi pakai baju putih gitu kan, Iya. baju tidur gue. Terus gue lihat baju gue kok penuh darah. Oh, Ternyata dari bibir gue. oh my god. Oh ya, bener-bener. Oh, gara-gara itu. Nah yang iya, baru perjalanan gue tuh benar-benar dimulai tuh pas saat habis kejang itu. Ternyata Hmm. semua organ gue rusak gitu. Terus gue nggak bisa jalan di kasur itu gue sebulan kalau nggak salah. Terus nggak bisa jalan di kursi roda itu 2 bulan apa 3 bulan gitu. Itu Jadi lu semua organ bolak-balik ke gue rumah sakit ya? rusak. Iya, betul betul. Selama 6 bulan gue bolak-balik ke rumah sakit terus, dibom metil gitu, biar lupusnya itu kayak berdamai gitu sama badan gue. Oh. Gitu sih. Dari situ lu baru tahu nih apa yang ada di tubuh lu itu sekarang. Iya, nah abis kejang itu gue baru aware sama penyakit gue. Karena 5 dokter gue ini bilang kalau gue tuh harus bersahabat sama penyakit gue. Ya kayak gue pertamanya awalnya biasa aja dong. Oh, gue Iya. lupus, ya udah. Gue Iya, gak iya. tahu apa-apa tentang lupus. Tapi semenjak dokter gue bilang kayak gitu, gue makin penasaran. Terus gue baca-baca, gue ya jadinya setiap hari nangis gitu. Kayak, kok bisa sih gue baru umur 16 tahun minum obat seumur hidup gitu. Siapa sih yang mau gitu kayak gini? Iya, iya, betul, betul. Gitu. Iya, jadi sampai pakai psikolog karena gue nggak berhenti berhenti nangisnya setiap hari gitu. Kalau gue kan sekarang kemana-mana harus bawa obat, makan nggak boleh sembarangan, aktivitas nggak boleh sembarangan kan, apalagi kalau kena matahari, gue nggak bisa. Apa tuh kalau kena matahari efeknya? Jadi dia kayak ngelawan lupusnya gitu loh. Jadi Terus, kerasa sakit ya, Bin? iya betul betul. Jadi flare up gitu. Bisa kalau kena matahari lama, badan gue tuh semua sakit sampai kayak tulang-tulang gue sakit, nyeri semua gitu. Nah, lo kan emang udah dianjurkan untuk seumur hidup nih minum obat dan pasti obatnya itu banyak banget kan, bermacam-macam kan. Betul betul. Betul banget. Dan gue yakin banget itu pasti obat-obat keras semua. Itu ada yang efek gak sih, Betul Bin, ke banget. lu? Ada banget. Kalau di gue, eh muka gue rusak. Kayak kulit-kulitnya gitu loh. Kulit-kulitnya rusak. Terus tulang gue rapuh, gampang kebentuk. Kalau salah aktivitas sedikit itu kayak gampang bongkok, gampang, pokoknya gampang rapuh gitu. Iya sih, pasti. Dan Iya, selama gitu. lu udah divonis lupus, lu sempet masih sekolah? Sempet sebulan gue dirawat, 2 minggu gue di rumah, habis itu gue langsung sekolah. Padahal dokter gue bilang nggak boleh sekolah, harus ada instruksi dari dia dulu gitu. Lalu Tapi bandel gue ya? paksa. Iya, betul betul. Oh iya, gue mau ngasih tahu nih buat teman-teman yang belum tahu lupus tuh apa sih.
Tuh. Ya. Jadi lupus itu tuh penyakit kronis gitu, Jel. Oh, oke. Iya. Nah, si lupus ini orang-orang nyebutnya penyakit seribu wajah. Kenapa itu? Jadi dia bisa nyerupain penyakit apapun Hmm. gitu. Nah, kalau kita nih orang normal, misalkan lu gitu ya, Ya. kan imunnya ini kerjanya buat ngelawan virus-virus yang datang ke tubuh lu tuh. Ya. Nah, kalau si autoimun ini enggak. Jadi dia imunnya berantem sama imun gitu. Jadi saling berantem gitu di dalam tubuhnya. Jadi Ya. gue udah nggak punya imun. Salah satu cara biar ngelindungin gue biar nggak jatuh sakit, yaitu dengan obat-obatan yang keras itu. Minum vitamin, kayak gitu. Betul, betul. Berarti kalau lu nggak minum, udah itu semua penyakit nyerang. Iya, betul. Betul banget. Gila. Asli, keren banget cerita lo, Bin. Lu kuat banget, Bin, asli. Ya Allah, jangan dibilang kayak gitu. Yang membuat lo menjadi motivasi agar lo bisa lebih kuat lagi selain teman-teman pasti keluarga ya, Bin, dan teman-teman yang lain juga kan? Betul banget. Jadi keluarga gue tuh udah semua pengobatan tuh gue udah jalanin gitu. Kayak udah ayo kemana aja kita jalanin. Yang penting gue sehat gitu. Oke, suportif Jadi banget keluarga salah pasti. satu itu ya semangat gue ya itu keluarga karena udah nemenin gue dari nol gue tahu penyakit ini gitu. Dari gue sakit banget gak bisa bangun, gak bisa ngapa-ngapain ya keluarga gue. Iya, betul Nah, betul. gitu. Terus setelah lo mengetahui nih dengan secara seutuhnya apa itu lupus dan apa yang lagi lo Hmm, derita sekarang ini, ya, gue boleh tahu nggak sih gimana suka duka lo bersama lupus itu? dukanya dulu deh ya. Iya, silakan Ke- silakan. Pada awalnya yang gue kejang itu, gue cuma bisa nangis. Gue kayak udah ngerasa gue nggak berguna aja gitu. Iya. Semua dokter gue waktu itu ada 5 dokter kalau nggak salah, semua bilang dia harus tahu tentang penyakitnya, dia harus bersahabat. Ya gue makin panik dong, Iya. dibilangin kayak gitu. Iya. Ya, terus akhirnya coba buat baca-baca cerita orang, terus blog gitu. Iya. Terus mulai dari situ gue udah mulai nerima, tapi gue masih sedih. Sampai waktu itu gue pakai psikolog karena gue nangis setiap saat. Iya. Pasti kaget banget sih, asli. Iya, terus ya udah eh, mencoba buat apa namanya buat nerima, Hmm. tapi belum seutuhnya nerima gitu pada saat itu. Iya, iya. Masih sering nangis. Terus sampai pada akhirnya itu gue ke rumah sakit Keramat, Iya. ketemu teman-teman lupus lainnya. Iya. Nah, mulai dari situ gue punya semangat buat hidup. Oh, iya betul betul. Ketika lo Terus ngebandingin diri lo sama orang-orang yang biasa aja mungkin lo bakal terpukul sih, tapi kalau lo ketemu teman-teman yang berjuang bareng sama lo pasti lo bakal semangat banget, Bin. iya benar-benar itu uh, kurang lebih berapa 3 bulan itu gue cuma bisa nangis karena semenjak pulang dari rumah sakit ada aja gitu badan gue panas setiap hari dan Iya. beda-beda gejalanya, ntar kejang setengah badan, ntar sendinya sakit banget, kayak makin nggak semangat gitu. Iya, pasti ada momen dimana lo ngerasa udah capek banget gitu. Ya benar, gue dan pikir dan lo setelah pikir ini bakal lo alamin seumur hidup gitu. iya pertama gue pikir setelah gue pengobatan 5 hari itu sebelum kejang, gue pikir ya udah bakal sembuh, ternyata gue salah gitu, Iya. masih panjang jalan. Terus uh, sempat sedih juga karena setiap bulan harus ke rumah sakit lagi. Gue pikir udah berhenti di sebulan di Fatmawati aja gitu. Ternyata harus 6 bulan ke depan gue harus dirawat terus. Iya. Terus sukanya itu kadang ngerasa jadi orang paling beruntung sih. Kayak jadi orang istimewa gitu ya. Kenapa tuh? Karena ya mungkin aja orang-orang nggak bisa ngerasain apa yang gue rasain. Orang-orang nggak dikasih apa ya
hal yang istimewa gini kayak gue. Iya, iya. Hmm, Ya gitu. betul banget sih. Gak semua Ya orang kan. bisa sekuat dan seikhlas ngejalanin Heeh. hari-hari kayak lo. Terus, Apa menurut gue berita paling gembira gitu selama setahun gue lupus itu awal Januari kemarin sih. 2020, Iya, kenapa itu? setelah 6 bulan gue dibom sama metil. Ah, Metil itu obat buat lupus itu. iya, Gue cek lab di akhir Januari dan dokter gue bilang lupus gue lagi tidur. Semua lab gue normal. iya. Gila itu gue nggak bisa deskripsi kayak kata-kata, gila. Senang banget. Terus semenjak dari situ sampai sekarang membaik. Alhamdulillah membaik. Jadi sekarang eh, apa kalau bisa olahraga sekecil apapun olahraganya, Iya. sebentar apapun olahraganya gue bakal lakuin. Karena sehat itu gue mahal banget. Iya, ya ampun. Betul banget, betul banget. Ya, makanya kayak ngeliat teman-teman yang lain gitu kayak kadang suka iri sih. Iya, ya pasti sih. Pastilah ada perasaan seperti itu. Pasti banget. Ya bener-bener. Terus gimana kalau sampai akhirnya lo nih bisa bener-bener berdamai dan ikhlas buat hidup berdampingan sama lupus lo ini? Menurut gue belum sepenuhnya berdamai sih sebenarnya sama lupus. Kadang gue juga masih ngerasa kenapa mesti gue, kenapa nggak orang lain aja. Masih kayak gitu sih sebenarnya. Tapi udah jauh banget lebih bisa nerima. Karena gue ngeliat orang-orang di sekeliling gue sih kayak keluarga, sahabat yang selalu nemenin gue apapun Iya, keadaannya gitu. iya betul banget sih. Lo ngelihat ke orang-orang yang selalu ada buat lo ya. Iya Penyemangat lo banget, benar-benar. itu penyemangat lo banget. Lagi kayak teman-teman gue, sahabat-sahabat gue bilang "Eh, bisa kok, kayak lu gapai impian lu dengan lu yang kayak gini ya bukan apa salah satu halangan gitu." Iya, Kayak gue jadi semangat banget. ya gue yakin banget sih emang sekecil apapun dukungannya pasti itu berarti banget buat lo ya. Ya benar-benar. Soalnya salah satu faktor biar kita bisa sehat terus itu pikiran Iya betul, positif, bahagia. bahagia. Iya benar. Ya pokoknya Abin emang harus tetap semangat terus ya. Setiap Abin bisa. Amin. Semoga. Wah, dari apa yang lo ceritain itu benar-benar sangat menginspirasi kita. Kita aja yang misalnya manusia normal sehat aja tuh masih yang mungkin nggak bisa sepede dan semangat lo gitu, Bin. Lo keren Iya banget sih, sih asli. gue kadang ngeliat teman gue kok bisa ya gitu. Sedangkan gue di sini mati-matian gitu kayak. Tapi gue tahu itu buruk sih, pikiran yang buruk. Tapi gue berusaha buat ngingetin teman gue dengan cara yang baik sih. Karena gue pikir sehat itu benar-benar mahal gitu. Iya, Lagi normal, kenapa nggak dijaga? iya ya, betul banget, betul banget. Karena gue yang udah nggak normal aja, pengen normal gitu. Pengen balik lagi kayak dulu, pengen bisa sehat Bener-bener. tanpa pikirin ini itu. Iya bener. Nggak harus minum obat setiap saat. Oke, setelah mendengar cerita Abin nih ya, kita gimana Bin? Apakah ada pesan dan semangat dari Abin nih sebagai survivor lupus untuk teman-teman yang di luar sana yang entah penderita lupus atau penyakit lain atau yang masih sehat-sehat aja Bin? Gimana? Kalau pesan-pesan buat teman-teman yang senasib gitu ya, Iya. seistimewa gue gitu, Iya. gue cuma mau bilang kita semua itu tangguh, kita bisa dan kita mampu. Jangan pernah mau dianggap lemah sama orang lain.
Terus jangan lupa bahagia sih paling utama. Betul banget. Terus pesan-pesan buat semuanya nih ya, Ya. orang-orang normal di luar sana. Sebenarnya eh, orang-orang penyakit ini bukan untuk dimaklumi sih sebenarnya, tetapi lebih dihargai aja. Nggak perlu diucap bahwa gue tahu lu lupus, nggak usah. Jangan perlakukan kita sebagai kita seseorang penyakitan. Hanya itu aja sih sebenarnya. Kayak jangan anggap bahwa lupus tidak mampu segala macam gitu. Sebenarnya kita cuma perlu semangat sih, bukan rasa kasihan gitu. Betul banget. Apalagi nih buat teman-teman yang masih normal harus jaga kesehatan karena Iya sehat betul itu banget. mahal banget ya, Apalagi Bin. di tengah pandemi ini, lihat kan orang-orang pada bandel banget. Iya, asli masih banyak banget yang keluyuran. Kayak ngeliatnya sakit hati, tahu gak sih? Iya, betul-betul. Tuh ya, dengerin ya, jaga kesehatan ya, teman-teman. Oke, Abin, thank you banget ya, Abin. Udah sharing ceritanya, Makasih sangat-sangat juga. memotivasi kita buat tetap semangat jalanin hidup. Apalagi yang diberi keistimewaan kayak Abin nih. Tetap banget semangat buat ngejalanin hari-harinya. Dan kita nih yang masih sehat-sehat aja, pasti harus tetap semangat. Jaga kesehatan yang pasti terutama. Ya betul banget. Oke, Abin, ada yang mau disampaikan lagi nggak buat teman-teman yang udah dengerin podcast ini? Makasih buat semua teman-teman yang udah dengerin. Semoga dari kisah gue ini yang mungkin gak menginspiratif kalian gitu ya. Semoga kalian tetap bisa, semoga kalian tetap bisa jaga kesehatan. Karena kalau udah sakit, pengennya sembuh. Udah gitu aja sih. Kasih banyak ya, Abin. Pokoknya Abin semangat terus. Abin pasti bisa. Pokoknya Abin kuat. Makasih. Makasih juga, Zel. Dadah, Abin. Thank you banget ya. Iya, sama-sama. Nah, cerita yang udah disampaikan oleh Abin tadi, menurut gue adalah cerita yang sangat-sangat-sangat keren. Karena gak banyak orang yang bisa sekuat dan setegar Abin, seikhlas Abin untuk menerima keistimewaan yang dia punya di umur semuda itu. Dan apa yang Abin pesankan tadi sangat-sangat memotivasi gue untuk bisa ikhlas dan menerima semua yang gue miliki dan bersyukur pastinya. Dan tetap menjaga kesehatan. Gue harap apa yang telah disampaikan tadi bisa menjadi manfaat dan motivasi buat kalian semua. Terima kasih sudah mendengarkan podcast gue yang pertama ini. Semoga memberi manfaat dan gue harap kalian semua tetap sehat dan tetap tersenyum. Terima kasih. Bye.